Jadi pada hari Kamis jam 12-an saya bertemu dengan admin di kerjaan lama saya itu untuk meminta sisa gaji dan memulangkan motor inventaris. Itu yang supir itu ngebalik ya? Weh. Oh dia mobil truk aja keluar. Halo, selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita Lampung terkini di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini seputar Lampung hanya untuk Anda. Dan inilah berita Lampung terkini selengkapnya. Mantan Nobel laporkan mantan bos atas dugaan penganiayaan di Starbucks Bandar Lampung. Bernardo Alfani, 20 tahun, warga Kecamatan Teluk Betung Utara, mantan karyawan office boy di salah satu perusahaan asuransi, diduga dianiaya bekas bosnya. Mantan karyawan di perusahaan asuransi tersebut diduga dianiaya di Starbucks di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Pelita, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung pada Kamis 7 Maret 2024 sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bernardo Alfani mengatakan dirinya benar dianiaya oleh mantan bosnya saat sedang berada di tempat minum kopi Starbucks. Ia mengatakan sebelum kejadian dirinya hendak bertemu dengan admin salah satu perusahaan tersebut di Starbucks. Alfani kaget mengira disuruh memindahkan motor yang diparkir di bawah Starbucks. Ia disuruh turun dan pada saat di tangga dipukul 2 kali pada bagian kepala. Saat kejadian tersebut ada orang berteriak jangan dipukul, tapi tetap saja mantan bosnya itu menendangnya. Motor tersebut merupakan inventaris kantor dan memang dititipkan kepadanya untuk pulang pergi dan juga belanja. Ia telah melaporkan kejadian dugaan penganiayaan tersebut ke Polresta Bandar Lampung. Jadi pada hari Kamis jam 12-an saya bertemu dengan admin di kerjaan lama saya itu untuk meminta sisa gaji dan memulangkan motor inventaris. Nah, ketika lagi ngobrol, tiba-tiba ada 2 orang tidak dikenal nyuruh saya turun ke bawah. Di tangga baju saya ditarik, saya di tangga itu kepala belakang saya dipukul 2 kali. Habis itu saya dibawa di parkiran, motor dipinta, saya ditendang habis itu sampai terjatuh. Nah, habis itu saya disuruh pulang tanpa dikasih gaji sisanya gitu. Jadi setelah ditendang saya disuruh pulang. Jadi saya tidak membawa uang gaji sisanya. Saya berharap keadilan dengan seadil-adilnya, dan saya telah melapor di Polresta Bandar Lampung. Beralih ke kabar selanjutnya, Tribuners, 6 luka 1 tewas kecelakaan truk tabrak minibus di Jalinsum, Lampung Selatan. Sebanyak 6 korban luka-luka dan 1 tewas dalam kecelakaan truk tabrak minibus di Lampung Selatan. Sehingga total korban dari kecelakaan yang melibatkan truk dan minibus di Lampung Selatan ini sebanyak 7 orang. Korban yang mengalami luka-luka dalam kecelakaan di Jalinsum, Lampung Selatan ini terdiri dari luka ringan 4 orang dan luka berat 2 orang. Insiden kecelakaan ini terjadi di Jalinsum atau Jalan Lintas Sumatera, kilometer 23, Desa Tarahan, Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan, pada Sabtu 9 Maret 2024 pukul 17.16 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan ini melibatkan truk Hino bernomor polisi B9677UYW dengan kendaraan minibus Daihatsu Xenia
bernomor polisi BE1120DB. Kanit Lantas Polres Lampung Selatan Ibtu Nixon Wilson Wariki menduga kecelakaan itu disebabkan truk Hino yang mengalami gagal fungsi pengereman atau remblong. Lalu setibanya di TKP kilometer 23 Dusun Sukabandung Desa Tarhan tersebut saat kondisi jalan mengalami gagal fungsi pengereman, sehingga kendaraan truk Hino berjalan ke kanan jalan lalu masuk ke jalur lawan. Karena jarak sudah terlalu dekat, sopir truk Hino tidak dapat menguasai laju kendaraannya dan menabrak Daihatsu Xenia tersebut, maka terjadilah kecelakaan lalu lintas. Akibat kecelakaan tersebut, lanjut Wariki, 4 orang luka ringan, 2 orang luka berat, 1 korban meninggal dunia. Kerugian diperkirakan mencapai 150 juta rupiah. Ke Bandung, samping Oh, ini abang dorong orang mobilnya kan stop dulu sih, ya Allah, itu lagi susah loh. Itu yang supir itu ngebalik ya? Weh. Udah mobil truk keluar, udah hijau hijau. Ya Allah, biru itu yang nunggu mobil truknya. telah terjadi kecelakaan di Bandung, samping Pemotor tewas kecelakaan tabrak tronton di Jalan Teguh Umar, Bandar Lampung. Pemotor tewas di tempat setelah menabrak truk tronton di Jalan Teguh Umar, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung pada Minggu 10 Maret 2024 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Peristiwa kecelakaan maut itu tepatnya di dekat Derajas, Resto Bandar Lampung. Pengendara Honda Beat PE 2989 AHR yang meninggal kecelakaan berinisial MM warga Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung. Sedangkan truk tronton BE 8959 AMB yang ditabrak pemotor dikemudikan oleh M, warga Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran. Kanit Gakum Satlantas Polresta Bandar Lampung Ibda Gunawan mengatakan pengemudi truk tronton itu baru mengendarai mobilnya keluar dari pekarangan kosong sebelah kafe Derajas. Pengemudi mobil truk itu baru selesai mengangkut ekskavator dan keluar dari tanah kosong. Sedangkan pemotor melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Raja Basa hendak ke Tanjung Karang. Ironisnya, sepeda motor menabrak bagian belakang kiri mobil truk tronton tersebut. Setelah menabrak truk tronton, pemotor mengalami luka-luka pada bagian wajahnya dan meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Sementara penumpang motor berinisial ADR warga Kecamatan Teluk Betung Selatan mengalami luka pada bagian bibir dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk. Warga sekitar kejadian Surya membenarkan terkait adanya kejadian kecelakaan lalu lintas di depan Derajas. Surya mengatakan pemotor itu dari arah Raja Basa menabrak mobil truk tersebut. Menurut warga yang melihat pemotor tersebut tewas dan penumpang dilarikan ke rumah sakit. Katanya mau malam. Jam berapa keluarnya? Kisaran jam 2 katanya. Jam 2-an ya Bang ya? Oh. Katanya mau meninggal kan. Oh ya ya. Oke. Makasih Bang Sore ya. Harga kebutuhan pokok di Lampung Barat jelang Ramadan terpantau tinggi.
Diskopdak Lampung Barat melakukan pengecekan pasokan dan harga kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan. Kepala Diskopdak Lampung Barat Tri Umaryani mengatakan, harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar di Lampung Barat relatif stabil meski harga masih tinggi. Tri mengungkapkan untuk harga daging dan beras masih relatif sama seperti harga di pekan lalu, di mana untuk beras masih 14 sampai 15 ribu rupiah per kilogram. Kini masyarakat lebih memilih beras program stabilisasi harga dan pasokan pangan dari pemerintah. Hal itu disebabkan karena harga beras SPHP tersebut terbilang lebih murah dari beras yang ada saat ini, yakni harganya sekira 10.800 per kilogram. Di samping ada beberapa kebutuhan yang masih cenderung stabil, ada beberapa kebutuhan yang mengalami penurunan. Seperti halnya cabai merah dan telur, harga telur sebelumnya di harga Rp34.000 dan saat ini menjadi Rp33.000. Kemudian Tri juga tak menampik juga ada beberapa kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga jelang Ramadan ini. Terakhir, dirinya mengimbau masyarakat agar tidak panik dalam membeli berbagai kebutuhan pokok. Kamu yang dari mana? Ecerannya berapa? Sama 16 ya? Iya sama. 16, 15. Gula aren berarti naik ya? Karena gula aren, ketan. Ini biasanya berapa? Gula aren biasanya 22 udah. Sekarang 25 udah berapa? Gula pasir. Nah yang itu. Oh ya kan. Kasih ya Pak. Kasih ya Pak. Laris manis rezekinya. Desi. Ini enggak ya, asli ya. Kenapa nggak pakai daun? Pawai obor tradisi masyarakat Lampung Selatan sambut Ramadan. Sambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, masyarakat Lampung Selatan menggelar pawai obor. Kegiatan pawai obor di Lampung Selatan ini dilakukan Karang Taruna Desa Klawi, Kecamatan Bakauheni pada Sabtu 9 Maret 2024. Acara pawai obor di Desa Klawi, Bakauheni, Lampung Selatan ini cukup meriah karena diikuti warga 9 dusun. Pawai obor mengambil rute memutar keliling desa mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Antusiasme dari para muda-mudi mengikuti pawai obor terlihat dengan bernyanyi, melantunkan salawat yang diiringi tabuhan gendang. Mereka berjalan kaki kurang lebih sejauh 5 km. Perjalanan mereka dimulai dari Masjid At-Taqwa, lalu berkeliling ke beberapa dusun, seperti Dusun Waibaka, Dusun Klawi 1, Dusun Serungku, dan dusun lainnya hingga kembali lagi ke Masjid At-Taqwa. Salah satu anggota Karang Taruna Desa Klawi, Aidil Fitra, mengatakan kegiatan pawai obor itu dilakukan dalam rangka bulan suci Ramadan. Lebih lanjut, Aidil menyebut kegiatan pawai obor diikuti ribuan orang. Kades Klawi Bakhtiar Ibrahim membenarkan jika kegiatan pawai obor ini diselenggarakan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Beralih ke kabar terakhir, Tribuners di Narkoba Polda Lampung terus buru 4 tahanan yang kabur.
Direktorat Reserse Polda Lampung terus melakukan pengejaran terhadap 4 tersangka tahanan Polda Lampung yang kabur. Ditres Narkoba Polda Lampung Kombes Pol Erlintang Jaya mengatakan, tim terus melakukan pengejaran terhadap 4 tahanan yang kabur. Ia mengatakan polisi telah melakukan segala upaya dan secepatnya keempat pelaku yang sempat kabur segera ditangkap. Kombes Erin mengatakan tahanan sampai kabur seperti kemarin itu mungkin dari segi sel di Mapolda Lampung yang kemarin memang harus ada perbaikan. Kemudian mungkin yang piket harus lebih rajin melakukan pemeriksaan setiap jamnya. Pihak dari Tahti harus rajin melakukan pengecekan dan mengontrol terutama pada jam-jam rawan. Karena kejadian kemarin itu sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari sampai dengan pukul 3 waktu Indonesia Barat. Petugas harus mengecek tahanan-tahanan yang ada di dalam sel tersebut. Karena jika ada informasi dan tahu keberadaan keempat orang tersebut, maka sudah dilakukan penangkapan. Rawanan sampai kabur seperti kemarin, ya mungkin dari segi sel kita kemarin memang harus ada perbaikan ya, dan ini sudah dilakukan perbaikan. Artinya ada penambahan teralis double, yang tadinya 1 sekarang udah jadi 2. Kemudian mungkin yang piket ya harus lebih rajin melakukan pemeriksaan ya, baik per 1 jam atau per 2 jam, itu harus selalu dilakukan di dalam sel. Nah itu tugasnya dari Tahti ya, anggota-anggota yang piket di sel tahanan Tahti itulah yang harus rajin melakukan pengecekan, ngontrol terutama di jam-jam rawan. Karena jam kejadian kemarin adanya di sekitar pukul 2 dini hari sampai dengan jam 3 dini hari. Jadi paling tidak jam-jam seperti itu sampai dengan subuh mereka harus ngecek tahanan-tahanan yang ada di dalam sel Tahti Polda Lampung. Kita masih melakukan pencarian sampai sekarang, kita masih melakukan penyelidikan ya. Karena kalau ada informasi, kita tahu keberadaan orang ini, sudah pasti kita lakukan pengejaran ya. Baiklah Tribuners, itulah berita Lampung terkini bersama dengan saya Fenty Rovianti. Jangan lupa untuk terus ikuti YouTube Tribun Lampung News Video dan YouTube Tribun Lampung Official. Selamat malam dan sampai jumpa.